Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul mutaqabbil wa alim ulama wa wakil wa masyayikh yang saya hormati majelis pengasuh Pondok Pesantren Mahmudul Ulum khusus Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasibah. Yang saya hormati jajaran pengurus yayasan Pondok Pesantren Mahmudul Ulum, khususnya Ketua Umum Kiai Haji Wakil Hadi dan yang hadir di sini Gus Jabal Budi, para alumni Mahmudul, baik yang pengurus lama maupun pengurus baru. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada siang hari ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa hadir di sini untuk bersama-sama mengikuti, menyaksikan dan memberikan restu kepada pengurus Hikapun Cabang Malang periode atau masa bakti 2021-2026 yang baru saja dilantik. Atas nama pengurus besar Hikapun, pertama tentu menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada Hikapun Malang yang hari ini melakukan prosesi pelantikan. Semoga periode yang sekarang ini lebih baik daripada periode sebelumnya, dan semoga di periode ini Hikapun Cabang Malang bisa menjadi uswah hasanah bagi Hikapun se-Indonesia. Semoga setelah dilantik ini tidak seperti pepatah manuk gladik tujuan biru, mari dilantik langsung turun. Wajar konten pelantikan yang bulan. Reformasi 2021, pelantikan 2022, Quraker 2023, persiapan konferensi 2024, konferensi 2025. Aku kelihatan kurangi. Saya ini biasa ngomong jujur lah ya. Yang kedua, saya mohon maaf, saya datang agak terlambat, sengaja memang, karena saya hitung dari rumah ke sini waktunya cuma 1 jam. Tadi mau berangkat jam 8, tak dulu nunggu di grup kok udah ngomong ini. Aku patut ngiring di sini. Karena pengalaman kemarin di Sidoarjo begini, aku tekoin ke Rabu di situ acara bukan di Capuji nomor 10. Saya nunggu acara itu sampai hampir 2 jam. Ya, waktu pengalaman kemarin, maka sekarang saya berusaha untuk lebih bijak ya. Begitu jam 9 mulai agak banyak saya berangkat. Saja jadi wawasan koordinator saja. Karena kemarin ada 3 acara, kemarin Jumat ada 4 acara, termasuk RAT, BNT, Riskona. Yang mungkin perlu saya sampaikan, BNT kita yang berdiri 2014 dengan 53 juta sebenarnya sekarang sudah menjadi lebih dari 9 miliar. Menurut penilaian dari Dinas Koperasi Jombang, BNT Riskona itu salah satu BNT yang sehat dan di Jombang sahamnya terbesar kedua setelah BMT NU Jombang. Yang mereka kalah Malaysia. Nah itu juga naik NU. Bagian dari jadi yang terbesar itu BMT NU Jombang, yang kedua BMT Riskona Hikapun. Ini menunjukkan bahwa kita sudah pada jalur yang dalam track. Cuman ya sekalipun begitu masih banyak hal yang harus kita perbaiki. Wis ingin menol tapi belum memuaskan, karena kita juga bukan alat luas. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya akan menyampaikan pertama tentang masalah organisasi, dan yang kedua nanti mungkin saya akan, biasanya saya banyak cerita tentang Mbak Lab, tapi karena di sini ada cucunya Mbak Fatah, saya akan cerita tentang Mbak Fatah yang saya ketahui. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Saya berharap IKABU cabang Malang ini segera berbenah. Setelah ini persiapan raker, orang usah suwi-suwi raker gak usah dari mulai. Yo, aku khawatir kalau raker sebelumnya, makanya gak wani dilatih. Saya juga gak enak datang dikasih sarung, mau saya pakai, mau nggak saya pakai gak enak sih mainan ini. Mau saya pakai itu gimana? Maksudnya gak duit iya kan? Lah saya ini kan kita bukan yang santri ya. Oke. Ya bedanya kiai dengan santri itu begitu. Kalau santri kan itu digawe. Aku ini bicara itu paling kawan-kawan kau ini. Terus dari dia sih nggak berkomentar dia jadi santri. Padahal dia tidak tahu tuh Pak Pares saya macam apa bagian gosok itu aja kayaknya. Segera persiapan dalam kerja. Segera persiapan kerja. Dan tolong yang diutamakan, syukur-syukur ketika rapat kerja nanti sudah terbentuk pengurus komisariat kecamatan se-Malang. Seperti yang dilakukan oleh Muslim IKABU Lamongan ketika raker itu no filan mau coba kopi kamu li raker dengan baku yo kok aku belum mulai alasan ngomong naik semuanya alasan alang ngomong jadi alasan itu harus jauh lebih luas lagi aku tahu jadi cari tempat raker yang bagus ya, kemudian fokus di situ sedino nggak usah mulai ini sehingga benar-benar ya hasilnya itu bisa mengakomodasi semua kebutuhan ya, dan sebagainya. Siapkan raker dengan baik. Tolong program utama adalah pembentukan komisariat. Setelah itu pendataan anggota. Masih jadi ketua aja harus itu harta kamu itu orang dari kayu. Saya tidak takoni yang di sini jawabannya tidak mau berjumlah. Ya kenapa kita nggak punya data? Kita nggak usah minta datang sama beras, kalau tanya yang pusat kan, yayasan tambah surat nggak usah menjadi yayasan. Komisariat ini setiap kecamatan yang dibentuk di samping ada pengurus komisariat, ada koordinator masing-masing desa. Nah, koordinator masing-masing desa inilah yang akan mendata alumni baru di masing-masing desa. Yang namanya alumni baru itu, yang namanya anggota biasa itu adalah mereka yang pernah belajar di Bahulum sekurang-kurangnya 2 tahun atau kurang dari 2 tahun tapi punya ijazah formal. Jadi misalnya ada seorang mondok di Kawaberas ya, langsung masuk kelas 6 MI, lulus dari MI dia keluar, jadi hanya satu tahun di Kawaberas, maka dia masuk anggota biasa karena sudah punya ijazah formal. Atau masuk kelas 1 sanawiyah, ketika kelas 2 naik kelas 3 dia keluar dari Bahulu, dia juga menjadi anggota biasa karena sudah 2 tahun. Soalnya saya kadang-kadang ayo kita urusan selalu lu padahal lu tahun tak beres ya mulai berhubung ini pas iji sampai tahun gabung masih siap dimulai ini gitu loh pengalaman gabung emang itu kelapan ini tapi sakti untuk gak udah kok udah kan udah provokatif jadi sekali punya 2 tahun dan tidak punya ijazah atau anggota biasa atau kurang dari 1 tahun punya ijazah itu anggota biasa. Ada anggota istilah siapa? Mereka yang tidak memenuhi syarat anggota biasa, mondok cuma setengah tahun, mondok cuma 6 bulan, itu anggota istilah. Boleh diajak bergabung, boleh ya. Masuk jadi pengurus boleh, tapi sudah jadi ketua ya. Apa anggota kehormatan semua mulia Bahulu itu adalah anggota kehormatan Bahulu, anggota yang berkehormatan kita. Ini yang sebagai Pak Amil ya. Tolong pendataan anggota disiapkan. Nanti kita kalau sudah punya data anggota, punya data potensi anggota, maka kita rapat kerja itu bisa mendesain bagaimana memaksimalkan potensi anggota. Jadilah manajer yang baik. Ya.
menggunakan cara-cara manajerial yang baik. Manajemen itu kan tugasnya adalah memilih bagaimana memaksimalkan potensi. Selama ini potensinya sangat besar, tapi belum bisa dimaksimalkan. Malang itu luar biasa potensinya, melebihi kabupaten-kabupaten yang lain. Tepuk tangan untuk Malang. Cuma selama ini potensi itu biasa. Ya. Di Malang ini sekarang masih ada pendiri IKABU 3 yang masih hidup dari 4. Jadi pendiri IKABU itu 4 yang dari Malang, yang 1 almarhum Pak Inam Sulaiman, lalu ini ketua IKABU, ketua umum IKABU yang pertama. 3 yang lain pendiri IKABU dari Malang adalah Profesor Rasak di UM, kemudian Prof. Zainuddin, Rektor UIN, dan Prof. Rofiuddin, Rektor UNN. Barokai Tekno IKABU itu saya ini dua diantaranya jadi rektor. Prof. Rofiuddin dulu ketika Pak Inam ketua umum menjadi ketua 1, Prof. Zainuddin itu sekretaris umum IKABU Pusat yang pertama. Saya waktu itu masih wakil sekretaris. Sedangkan di Duria yang masih hidup pendiri IKABU tinggal Pak G. Hasan Sibuan, mudah-mudahan beliau selalu sehat, dari Muhammadiyah bisa mengingat kita semua. Yang sudah almarhum Kiai Ahmad Ibrahim, kemudian Gus Edi dan Pak Khalid Mustaqim. Lahul Fatihah. Ya kan? Sedangkan yang dari kampung sekitar 14 ya, sekitar Pondok, pendiri IKABU yang masih hidup Pak G. Mujib Adnan dan saya, yang almarhum Pak G. Ansori Anwar. Lahul Fatihah. Ya kan? IKABU ini didirikan tahun 2007. Pak Yaman waktu itu menyampaikan sebagai ketua majelis pengasuh, begitu berdiri IKABU maka semua organisasi alumni Bahulum berada di bawah atau di dalam bagian IKABU. Apakah alumni Ribat atau alumni masing-masing unit, masing-masing tingkatan. Jadi alumni Ribat A, B, C, alumni unit A, B, C, atau alumni perangkatan itu adalah bagian dari IKABU. Tapi saya kini reuni alumni Ribat, alumni unit biasanya semangatnya luar biasa. Masya Allah, tapi nggak bohong karena fanatisme itu lebih besar ketika unitnya lebih kecil. Alumni misalnya man tahun 90, semangatnya tinggi, soalnya budaya nggak pakai AKM misalnya gitu. Bapak Ibu sekalian hormati, jadi tolong perhatikan yang pertama harus dilakukan adalah segera persiapan raker. Syukur-syukur nanti ketika raker sudah terbentuk seluruh komisariat dilantik sekalian. Untuk pengurus komisariat yang membuat SK adalah pengusaha, ya jadi nggak usah pengurusan. Yang membuat SK adalah pengusaha, yang melantik juga pengusaha, yang melantik juga pengusaha. Selain itu segera ada pendataan secara masif yang sangat luar biasa. Tolong kegiatan IKABU itu tidak hanya pertemuan-pertemuan rutin. Yang sekarang ini kegiatan rutin itu jalan dengan baik setiap bulan adalah IKABU Surabaya dan IKABU Jakarta. IKABU Jakarta dulu sebelum pandemi setiap pertemuan bulanan itu yang hadir lebih dari 200. Ya. Di Malang ini nggak tahu berapa bulan sekali. Ya maka orang Malang kan sibuk-sibuk ya kayak orang Jakarta kan pengangguran ya. Surabaya nganggur-nganggur, nggak bisa pertemuan rutin. Malah kan nggak bisa, ya, paling 5 tahun bisa. Jadi tolong setelah ini dipikirkan nanti di raker kita adakan pertemuan berapa sekali, ya. Ada kegiatan kalau kemarin di Sidoarjo ini sepakati ada khataman Quran, di Surabaya juga ada khataman Quran. Kalau di Jakarta itu ada rutinan bundahan, Mojokerto juga bundahan. Hari ini mestinya Gus Jabar saya diundang di Mojokerto bertahan. Di samping Gus Jabar ada
Gus Heru, ada Gus Amin yang diundang di Mojokerto. Saya sudah pamit pada ketua dan sekretaris KPU Mojokerto karena demi dirimu orang-orang Malang saya dapat sini. Oke, saya tolong awas dulu. Masuk rene kok, sing teko sak titik kalau ngene iku sakit. Jakarta itu sampai 200 sing teko iku setiap bulan. Iki 5 tahun misalnya enggak sampai 200. Bapak tak perlu nanti latihan mental kuane iki lho. Untuk latihan mentalnya. Bapak Ibu sekalian langsung nanti. Setelah itu kita juga harus berpikir bagaimana kita punya perkembangan ekonomi. Mergo nek sak acara iki urunan, suci bener. Ya suci bener. Bolak-balik tarian. Itu balik kapate akeh, kapate ikhlas bisa. Padahal sampai nyumbang piro itu muasis yo ngerti lho. Sampai nyumbang akeh iki ikhlas gak yo kan. Nah, itu nyumbang ora kate tenanan. Jadi karena itu kalau bisa kita punya pikiran di perkembangan ekonomi. Seperti yang kami lakukan di kampung pusat. Dulu setiap ada kegiatan di kampung pusat selalu saluran. Seluruh ustadz-ustadzah di Bahulun kita cari sing PNS saat ini, sing apa jenis sertifikasi saat ini, sing enggak saat ini dulu seperti itu. Justru ya isi. Ya, tak tahu kalau Anda tidak punya kemaluan saya tahu. Saya kan masih punya rasa malu kalau saya. Akhirnya kita bikin BMT. Jadi BMT itu sebenarnya pikiran kita bagaimana supaya nanti IKAMU tidak lagi meminta-minta sumbangan. Nah nanti IKAMU mana juga bisa seperti itu. Kenapa? Potensinya sangat besar. Saya yakin di Malang ini jumlah alumni lebih dari 1.000. Saya yakin ribuan alumni. Itu misalnya IKAMU Malang bikin IKAMU Maret misalnya. Terus yang bisa dideteksi itu ada 500 orang setiap bulan belanja di IKAMU Maret 100.000. Belanja duduk nyumbang belonjo 100.000 opo beras, opo odol, opo kosmetik terserah gitu lah 100.000 titik dan gak mungkin model wedok-wedok ini bulan ini mau tuku 100.000 gak mungkin kecuali sih gandeng bojone digawa sok mesra gua cari tangannya padahal itu juga gede-gede menurut aja deh gue sih pengalaman terus orang ini kan bojone kan mau sok pakar bojone itu gua ada tangan gitu padahal dia gak gede-gede jadi 100.000 itu nek mau 500 tuku 100.000 dalam 1 bulan maka setiap bulan setidaknya dari anggota saja itu 50 juta. Kalau labanya 20% dapat 10 juta setiap bulan dari tabungan. Padahal masing-masing ini kan punya jamaah. Sampai kalian ini, sampai pengen oleh baru kayak bawah, nek tuku nang ikan rumah. Luar biasa ketua panitia, jamaah yang pakai baik yang hidup maupun yang mati. Baik dari jin maupun manusia itu pakai hutangnya itu. Gerak nong sama kayak mantan ketua ini kan anggotanya lupa saya ngomong orang-orang banyak anggota. Jadi itu kalau maksudnya di fatwai panjenengan yang punya yang biasa ngaji yang ceramah ada ini yang punya mahasiswa banyak ya. Jadi saya pun betul nih. Oh betul kali. Mahasiswa ini kan yang nirek, kalau pengen lulus umroh kemelut ilmu barokah ini belanja itu namanya kapumar. Itu nanti akan banyak yang berbondong-bondong belanja di situ. Itu nanti akan dahsyat kekuatan ekonomi kamu. Dewes menunggu setelah saya suka. Ya. Setelah itu baru kita berpikir tentang bagaimana kita tidak hanya mengurus diri kita, tapi juga membackup Nahdlatul Ulama di program-program yang lain. Ya, kita bisa membantu masyarakat, bisa bikin apa saja. Mungkin bisa lembaga pendidikan, bisa panti asuhan, bisa apa, bisa memberikan bantuan pada beasiswa kepada anak-anak sekitar sini yang membutuhkan dan sebagainya. Semuanya bisa kita lakukan kalau kita sudah punya fulus. Kalau tidak ada fulus, mampus. Jadi kita pikirkan. Kemudian kalau kita mikir menjadi yang lain, dakwah yang lain yang harus kita siapkan. Bagaimana supaya warga IKAMU ini bisa mengisi masjid-masjid yang ada di Malang Raya, jangan sampai dipegang orang lain. Bersinergi dengan LTMNU.
yang dapat bersinergi dengan LGNU. Para mahasiswa yang di maba bisa bersinergi dengan Ansor, dengan IPU, PNU, dengan Fatayat, dan begitu seterusnya. Ini menjadi sinergi yang luar biasa karena kita ini santri Bahlul, santrinya Mbah Wahab, dan Mbah Wahab itu punya dua tinggalan, satu Nahdlatul Ulama, dua Bahlul. Ini harus bersinergi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya tadi sempat melirik belakang ketika nyanyi Indonesia Raya, posisinya banyak yang tidak siap. Nyanyi musik siap ya, tandanya kita siap. Nyanyi alam waktu juga begitu. Kalau sih nyanyi ini kapan? Nah, ketawa di guru tahu yang PKBNU. Ketawa ya itu guru tahu yang PKBNU ya. Melu PKBNU. Lalu di rapat beras itu semua dosen karyawan UMA sudah PKBNU. Durian bawah sudah mengadakan PKBNU, mau jujur bersama pelaksanaan. Apa yang disangking masuk kami? Yuk isi perasaan boleh sama kami isi. Jadi ini hal penting yang harus saya ingatkan kepada kita semua. Dan nanti kalau pertemuannya bisa rutin atau setiap bulan kayak yang lain. Kalau di Blitar itu pertemuan rutinnya dengan mengkaji tafsir Jalalain. Monggo lah, soal itu masalah teknis ya. Soal lagi isinya apa itu teknis ya. Tapi kalau nanti ingin melakoni tabarukan mudahan kayak yang lain, ya saya sarankan mengundang Kiai Mahfudz, kemudian nanti minta ijazah kepada beliau, setelah itu dilaksanakan bersama. Kayak di Mojokerto itu dulu ketika pelantikan mengundang Kiai Mahfudz, kemudian mendapatkan ijazah dan dilaksanakan bareng-bareng. Ya. Di Jakarta juga begitu. Monggo itu masalah teknis, masalah teknis. Tapi saya minta ada pertemuan rutin yang mungkin setiap bulan. Coba setahun bisa kerja. Mau sedikah kegiatannya halal bihalal. Ini pengurus ikatku tak pernah halal bihalal. Bapak Ibu sekalian saya hormati. Nanti kita bicarakan lagi pada saat aktor, kita akan bicara lebih teknis dalam rangka untuk menunjukkan kebesaran Bahlul. Seperti yang tadi saya baca dan Anda tirukan di dalam naskah pelantikan. IKABU ini kita gunakan sebagai media, sebagai wadah untuk supaya kita bisa berkhidmat kepada Bahlul, supaya kita mudah untuk nyusun nyadong barokah Bahlul. Bagaimana bisa membalas budi Bahlul walaupun tidak mungkin terbalas? Sebab sebesar apapun jasa kita kepada Bahlul, maka sesungguhnya masih sangat kecil dibanding dengan apa yang sudah kita dapatkan dari Bahlul. Sampai yang saya dari kiai, dari bunyai, dari dosen, dari pejabat, jadi pengusaha sukses, ojolan sampai yang bisa menunggu itu karena Bahlul. Sehingga masih sampai kayak ini jasa gede nang kita beras, itu masih cilik dibandingkan dengan apa yang sudah kita terima dari Bahlul. Nah, sebagian dari jasa yang bisa kita berikan itu paling mudah adalah dengan mengibarkan bendera Bahlul di mana-mana, dimanapun dan kapanpun, dengan cara mengibarkan bendera IKABU. Karena IKABU itu adalah ya, kita berIKABU itu kan sama dengan kita masih berstatus santri Bahlul, santri salah kasih. Nah, ini judulnya itu keren, salam satu jiwa dari Arema. Tapi sudah selamat, Arema itu sekarang mencetak rekor 20 pertandingan tanpa terkalahkan. Tangan Pak Arema. Aku apa ya waktu itu kemarin. Sampai malah aku dengan Arema itu 20 pertandingan tanpa terkalahkan. Aku dulu, soalnya aku itu mau mocor TV. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Jadi kita itu yang butuh IKABU, bukan IKABU butuh kita. Sampai nggak ngurus IKABU si orang akan ngurusi, tapi sampai akan kesulitan berkhidmat kepada Bahlul tanpa IKABU. Mergo khidmat saja yang paling butuh itu sampai pulang itu, dan itu nggak mungkin. Masa kok harus berdiri kontan tabrak, juga mungkin untuk orang yang rasa-rasa mulai tabrak. Misalnya. Nah ini ya salah satu pemain yang tahu bendino misalnya. Oke. Yang kedua, nitipkan putra putrinya di beras. Ini kita dulu ya jarang.
Di sekurang ini yang mungkin bisa, kalau omongan saya salah bisa dibetulkan Ustaz. Survei pengurus yayasan terhadap kondisi santri baru sekarang ini, dari sekitar 12.000 santri baru sekarang ini, yang orang tuanya itu alumni baru kurang dari 30%. Dari 12.000 itu sing alumni, wong tuane alumni baru kurang dari 30%. Menurut saya ini benar-benar langka tapi ada, aneh tapi ada. Kok iso? Berarti kesimpulannya sebagian besar alumni baru tidak menitipkan putra putrinya di sampai kawan ini. Ini sebuah tantangan bagi kita. Lo lihat sampai percaya nggak? Kan ada keperluan lo nggak? Masuk nggak tahu? Tak percaya kalau beras. Mau sampai sok pinter juga tahu. Sampai dari dia juga tahu beras. Kalau sih ngawasan kaku, dia bawa sampai lo nggak masuk kaku. Maksud saya ingin kakuan, ingin pendarahan ini gampang banget. Ini makanya sebetulnya khidmat itu paling gampang ini, paling gampang katanya. Ya ngurusi kaku ini, sampai ngurusi tenaga. Sebab di kaku itu mohon maaf. Yang penting itu bukan kita menjadi apa, yang penting itu kita melakukan apa. Masih orang tua tapi ini gak ada ngurusi yang percuma. Sekurang ya kurang. Masih ada di pengurus, tidak ngurus percuma, malah jadi urusan pengurus. Pengurus malah jadi urusan tidak ngurus. Jadi yang penting itu kita melakukan apa? Sama dengan di Jamiah Nahdlatul Ulama. Di NU itu masih tidak ada yang bukan masalah, tapi berkhidmat kepada NU, tetap mengurusi NU sesuai dengan wilayahnya masing-masing, tempat masing-masing. Untuk si pulang titik, rumah nanti, untuk si mengurusi Jamiah Tahlil, Jamiah Hibah, Jamiah Yasin, Jamiah Manaqib itu semua diwakili NU. Sekalipun tidak dalam struktur NU. Di kampung ini juga begitu. Saya minta kepada semuanya, baik yang jadi pengurus maupun yang tidak pengurus, mari kita berlomba-lomba meningkatkan khidmat kita kepada para guru yang berkah. Insya Allah kita akan dapat barokah yang baru. Dan ini yang kita cari, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu kita besok ya akan bersama dengan para mahasiswa, para guru di sekolah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kita harapkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini ada perguruan yang cukup banyak di malam ini. Tolong kepada ketua KU untuk segera koordinasi, karena di sana juga banyak alumni yang dari kalangan mahasiswa yang tergabung dalam Himmat Cabang Malang atau Himmat Komisariat WIN, Komisariat Wisma, Komisariat Universitas Negeri Malang, Komisariat Brawijaya dan lain-lain. Karena anak-anak ini punya potensi yang besar dari sisi waktu, tenaga, dan pikiran. Minus dana. Sampai punya potensi besar dana, tapi negeri. Soalnya orang sing suki tapi medit pun saya. Suki tapi tak ngerti rewo yono ya. Nah, ini kalau bersinergi, sehingga nanti urusan-urusan teknis operasional anak-anak yang jalan, anak imam sama-sama diuntungkan. Sementara misalnya ngurusin ini misalnya ada imam balas selesai. Hari bapak itu punya lapor-lapor jauh sumbangan sing alumni sing senior kan. Saya dulu ketika saya juga mantan ketua umum Imam tahun 1987. Biar nanti sudah ada kegiatan jauh sumbangan itu, anjur bulu lama, anjur tajinan, ya. Dan saya masih ingat kalau saya jauh sumbangan anggota yang makhluk itu mesti orang itu juga ini kanggo mamba, ini kanggo gantine bensin, mesti orang. Di beberapa alumni, makanya ketika sumbangan itu soalnya tambahan. Dan sing ngejaku mesti seneng, mesti tak seneng lalu soalnya gak nolong di imam. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini beberapa hal yang saya kira harus segera kita lakukan dalam rangka penataan organisasi IKU yang ada di cabang Malang. Yang kedua, karena di sini ada Gus saya kalau biasanya saya akan cerita tentang bahwa saya kapan hari cerita tentang bahwa di IKU Tulungagung itu paling lama hampir 1,5 jam, sampai saya sempat nangis karena ada hal yang saya tidak berani melanjutkan cerita ketika berbicara tentang NU.
yang saya tahu Buya Fatah ini, menurut saya ketika saya kecil adalah orang yang paling dekat dengan abah saya. Mana-mana selalu berdua, setiap hari selalu ketemu. Jadi kalau hari Sabtu sampai Kamis ketemu di madrasah, kalau Jumat yang saya tahu Mbak Fatah itu pasti ke rumah. Kena tak ditanya, pokoknya jam 6:30 atau jam 7 atau pada jam 6 itu ya Fatah itu sudah datang, naik becak, pakai tongkat, kemudian pakai udeng 2 panggilan dulu, ya. Coba serban putih, selalu serban putih ketika ke rumah. Dan itu mesti lama ngobrolnya, itu berjam-jam. Kadang-kadang saya mikir, menunggu sih ngomong apa ya? Oh, betina ketemu, ini ngobrol itu hati-hati. Saya yang masih ingat itu Mbak Yu saya yang nomor 6 dan Mbak Yu saya nomor 8 itu selalu berebut minum sisanya Ki Fatah kalau Ki Fatah pamitan. Saya yang anak 9 dari hanya 12 bersaudara, hanya 12 itu melihat 2 orang Mbak Yu saya rebutan itu akhirnya ikut-ikutan rebutan. Padahal itu nggak ngerti, kenapa kok rebut juga nggak ngerti. Pokoknya Mbak Yu itu rebutan, aku malah rebutan. Awalnya selalu kalah, jadi sini saya masih SD. Saya masih SD, jadi rebutan itu selalu kalah. Tapi nggak tahu tiba-tiba saya punya ide supaya tidak kalah dengan Mbak Yu saya. Jadi Ki Fatah itu kalau sudah lama kira-kira wis pamitan, saya itu kemudian masuk ke beranda dan rumah dia keluar beranda, saya duduk di sana. Kadang-kadang malah saya kemudian di pangku apa ngobrol-ngobrol gitu. Padahal nggak ngerti sih dia ngomong apa. Pokoknya yang penting dia jadi apa. Tujuannya apa? Engkau Ki Fatah itu pamitan baru berdiri, kopi ini tak cukup tahu. Menurutku Mbak Yu pun nungguin yang awas-awas aku ini. Jadi aku biarin akhirnya dulu ngomong sisanya Ki Fatah. Padahal saya juga tidak ngerti apa maksudnya. Hanya karena ada 2 orang Mbak Yu saya yang royoan, aku melok royoan, dan akhirnya mesti menang aku. Soalnya aku gak ngisi kue sampai cici soalnya. Kemudian Ki Fatah ini dengan abah pertama ketika tahun 1943 madrasah di Jombang, madrasah di Bangkulu. Waktu itu baru ada MI, belum ada MI. Itu ditutup. Jadi Jepang datang ke Indonesia tahun 42, tapi insya Allah ditutupnya madrasah Hidayah tambah beras belum Bangkulu itu tahun 43. Akhirnya Ki Fatah bersama abah mendatangi pimpinan bala tentara Jepang yang ada di Jombang. Menurut cerita yang saya terima dari orang-orang yang mendapat cerita langsung, baik diceritani Ki Fatah maupun diceritani abah. Karena saya tidak mendengar langsung, saya tidak pernah dapat cerita dari Ki Fatah maupun dari abah. Tapi yang cerita ke saya adalah orang-orang yang mendengar cerita langsung baik dari abah maupun Ki Fatah. Jadi menceritakan kepada saya, pimpinan tentara Jepang yang ada di Jombang itu tidak tahu di gedung apa itu duduk di atas. 2 orang ini begitu masuk ruangan gedung yang luas itu berangkat sambil bawa surat, diaturkan pada pimpinan tentara Jepang, isinya permohonan supaya madrasah ini bisa dibuka kembali, madrasah Hidayah. Alhamdulillah setelah berdialog, pimpinan tentara Jepang itu memberikan izin madrasah itu dibuka kembali dengan syarat, karena dulu ditutup itu dikhawatirkan nanti pengajarannya itu mengganggu Jepang, ada pelajaran yang melawan Jepang, maka nanti dibuka dengan syarat pelajaran yang disampaikan di madrasah itu tidak ada yang mengganggu Jepang, tidak ada yang melawan Jepang. Nanti kalau ditemukan setelah dibuka itu ada pelajaran yang mengganggu Jepang, yang melawan Jepang, maka 2 orang ini akan dipenggal lehernya oleh Jepang. Jadi taruhannya itu seperti itu. Saya bayangkan betapa mencekamnya, dan itu menunjukkan betapa ikhlasnya 2 orang itu sampai rela menjadi jaminan hanya supaya madrasah ini bisa dibuka kembali. Itu tahun 43. 10 tahun kemudian
Ifatah mengajak Abah bersama 4 orang lain ya, dan 6 orang yang tercatat dalam tulisan itu mendirikan madrasah Mu'allim-Mu'allimat. Sesungguhnya berdirinya itu bukan tahun 53, tapi tahun 51. Tapi 2 angkatan pertama, ini cerita yang saya terima dari almarhum Kiai Ilham. Beliau adalah lulusan Mu'allimin Mu'allimat, masih Mu'allimin dulu, lulusan Mu'allimin angkatan pertama. Kebetulan pernah saya satu kamar dengan saya ketika haji. Beliau ini lulusan Mu'allimin yang pertama, masih 4 tahun, tahun 63. Jadi ketika 2 kali itu Mu'allimin Buya, maka pada angkatan ketiga ya Ilham itu dipanggil oleh Kiai Fatah kalau beliau otomatis seangkatannya juga tidak bisa beliau. Itulah Mu'allimin angkatan pertama, sehingga tertulis di sekarang ini berdirinya Mu'allimin tahun 1953. Itu pendirinya ya sesungguhnya pendiri utama itu Kiai Fatah, sedangkan Abah hanya diajar. Dan dulu secara simbolis kepala madrasah selalu Kiai Fatah. Tapi Kiai Fatah itu urusannya urusan pondok dan urusan keluar, sementara urusan ke dalam sepenuhnya diserahkan kepada Abah. Maka ada alumni sekolah salah satu kiai cerita saya, biar itu pokoknya urusan macam-macam, kalau ke dalam itu nggak bisa sampai Dewan Mu'allim, tapi urusan keluar semuanya Kiai Fatah. Termasuk tanah yang dipakai Mu'allim ini itu adalah tanah Kiai Fatah yang sekarang diwariskan pada Kiai Nasir. Jadi tanah bukan tanah yayasan, bukan tanah pondok, itu tanah pribadi Kiai Fatah. Betapa Indonesia kita itu patut iri kepada beliau. Dan ini ganjarannya sangat gede, tanahnya dipakai Kiai Fatah itu oleh madrasah sampai sekarang menghasilkan sekian ribu kiai dan ulama. Masya Allah, ganjaran yang luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat tahu Kiai Fatah. Saya dapat cerita dari salah satu kiai saya. Beliau begini, Gus, Mu'allim ini kebikin gue cari Kiai Fatah nggak sampai. Kiai Fatah itu sampai seluruh hartanya dikurangi sedikit untuk keluarganya, semua digunakan untuk madrasah dan pondok, terutama madrasah Mu'allim. Jadi misalnya panen itu misalnya 2 ton misalnya sawahnya, untuk keluarga cukup 1 ton, maka yang 1 ton dijual, kemudian duitnya diserahkan kepada anak saya untuk membangun madrasah. Aneh orang ini model ini ya. Tapi malah luar biasa pengorbanan beliau untuk madrasah itu. Tapi ya itu, Kiai Fatah itu selalu duit yang boleh pegang itu hanya apa, dan di situ sudah pisah-pisah. Jadi duit pondok itu yang pegang apa, duit madrasah pegang apa. Makanya pernah ada satu cerita, suatu saat pondok itu tidak punya duit, tapi madrasah duitnya banyak. Terus pondok mau bangun, ketua panitia pembangunan itu Gus Dur, ya Durman Wahid. Gus Dur tahu madrasah punya duit, padahal sekarang yang dibangun itu pondok. Maka Gus Dur matur pada Kiai Fatah dan pengasuh pada pamannya, minta izin menggunakan duit madrasah untuk membangun pondok dan pondok. Kiai Fatah itu tidak berani buat keputusan. Wes apa jadi Mas Jamil? Kiai Fatah kalau manggil Abah itu, kalau Abah yang manggil Kiai Fatah itu Mas, apa jadi Mas Jamil? Maka dalam kisah ini kemudian Gus Dur ke rumah Rembulan, bisa menyampaikan keinginannya untuk memakai uang madrasah digunakan untuk pondok, dan itu ditolak oleh Abah. Malah Gus Dur itu cerita dalam kisah ini, saya dapat cerita langsung dari Gus Dur. Abah itu kemudian mengelilingi Gus Dur yang duduk di kursi dengan mengatakan hakon sinkon dan seterusnya. Ya karena memang Abah saya itu orang yang sangat hati-hati soalnya. Jadi selalu memisahkan antara uang pondok, uang yayasan, dan uang pondok, uang madrasah, dan uang pribadi. Saya masih ingat ketika saya kecil, Abah itu kalau punya monyangan tidak pernah beritahu, cukup di jeje. Karena saya itu kan, jadi adik saya 3, saya kakak saya bersama sekolah itu kan 7 anak, itu di jeje. Dan kami secara otomatis memilih sesuai dengan urutan. Tidak ada keinginan untuk mengambil misalnya ini daerah ibu, karena mungkin isinya berbeda. Ya.
apalagi milih adik nggak mungkin kata. Jadi selalu ini apa? Secara tidak langsung kami dididik untuk jujur dalam hidup. Sejak kecil itu kebiasaan. Dan itu Kiai Fatah memang sangat. Kemudian ini yang perlu kita tahu. Apa dengan Kiai Fatah itu orang yang tidak ingin memberikan isyarat dulu telat. Ojo sampai telat. Ini saya ingatkan pada para alumni yang kebetulan punya lembaga pendidikan atau pesantren, ya. Ojo sampai ustadz sampai pun gajinya telat. Dulu itu Kiai Fatah sama Abah, kalau guru-guru madrasah sudah waktunya dibayar, kok belum punya uang, golek dari uang pribadi, golek tutul lopo, nek kepeksa gak ono, golek tanya. Kebetulan yang paling sering dipinjam itu Pak Di saya, kakaknya Abah, Kiai Bajuri, Sidoarjo. Dan rupanya dulu itu sebelah utaranya rumah sakit Sidoarjo, bahkan rumah sakit Sidoarjo itu sebagai utaranya Pak Di. Kiai Bajuri itu dulu juga satunya berhasil. Bahkan menurut kisah beliau ketika wafat itu, kata temannya menghatamkan Quran selama hidupnya lebih dari 1.500 kali. Itu kakaknya Abah yang ahli tafsir. Itu dulu kaya. Jadi tambahnya itu puluhan hektar. Terus akses ke pabrik lagi di Sidoarjo kan banyak pabrik. Itu luar biasa karena kiainya orang Sidoarjo. Nah, Abah sama Kiai Fatah itu kalau tidak punya uang untuk gaji guru madrasah di Kawasan pinjam Pak Di. Nah, kalau Pak Di saya pas tidak punya uang, Pak Di saya pinjam ke Pak Di. Kalau yang pinjam Pak Di kan mesti dioleh yang sini ngirim kiai. Kemudian hasil pinjaman Pak Di saya ke pabrik itu kemudian dipinjamkan ke Abah untuk gaji guru madrasah di Kamabres. Sehingga guru madrasah Kamabres itu tidak sampai teman bayar. Ini yang harus kita tiru kalau kita sebagai pimpinan lembaga. Ojo sampai gaji guru teman. Ya risiko dari pimpinan lembaga, risiko dari kepala madrasah, risiko dari pengasuh pondok. Gaji ini ustaz-ustaz lagi, ojo telat. Dalam rangka apa? Menjaga keikhlasan. Karena itu penting. Ilmu yang barokah itu baru bisa muncul kalau gurunya ikhlas belajar, siswanya atau santrinya ikhlas mengikuti pelajaran, dan orang tua wali satu juga ikhlas menitipkan terapinya kepada kiai atau kepada ustaz. Ini yang harus kita tiru dari dua orang. Maka kemudian yang saya tahu, dua orang itu selalu mana-mana. Engkau yang bangun madrasah, bangun pondok, duitnya kurang, yo bangkit. Makanya saya pasti seneng bangkit. Soalnya kan dia ini yang cuma dia sih bangkit ini yang diri. Saya ini awal dia lah, jadi ustaz itu bangkit bersukan saja. Jangan sumbang. Ini fatah ya, apa yang boleh sumbangan? Boleh sumbangan juga gitu. Bahkan ada satu cerita suatu saat ketika beliau berdua di Maghrib kecelakaan di Mojoagung. Kiai Fatah itu jatuh dari sepedanya di atas Kiai Fatah, Abah itu kecemplungan. Tapi anehnya kata Kiai Fatah, apa kecemplungan itu bukan ngeluh tapi kalah. Kiai Fatah itu panggil mas, apa dengar suara Kiai Fatah tapi gak bisa suara. Bahkan kemudian menurut kisah ini Kiai Fatah ingin cari bantuan, orang tua kecelakaan malah pergi water, kira-kira bikin begal lampu sih. Jadi itu menunjukkan bagaimana suka dukanya Kiai dulu. Dino berapa? Dia itu Kiai biasa, terus saya bos. Kiai Fatah itu biasa jam 2 jam 4 itu bangun berapa sambil ini. Mbok ini enggak ngerti apa. Itu hari kerja. Pakai nyekel tas gede apa serban nyekel saja dari. Akhirnya otomatis supaya ngaji barang pakai kita ambil. Ini saya dapat cerita langsung dari Kiai Harfi. Saya langsung bilang, Kiai Harfi, jangan begitu sama dari Kiai. Makanya saya katakan ya, ini anak sama yang pondok, gue sepeda motor, sini tuh Kiai ini. Sama ngerti gue ini semua. Jadi itu yang saya tahu bilang. Dia mata yang luar biasa. Ya, beliau sangat tegas, sangat dermawan, sangat dermawan.
dan gak isinan. Jadi kiai itu nyuruh saya buka toko pertama itu toko totokan dari barat Kuala Ngetan Notos jalan itu sebelah timurnya dekat musola itu ada toko, itu toko pertama Kifatahnya, bukan rancangan toko cilik. Ya tutur macam-macam, ya tutur minyak, ya tutur gorengan-gorengan menunggu. Saya dapat cerita Abah itu suatu saat, Abah itu kalau nggak punya jadwal aja, datang ke situ ngobrol. Ya sih mau kirim orang itu, pokoknya apa kodol hari mesti ketemu ngobrol kalau itu nggak ngerti ngobrol apa. Abah pas suatu saat di situ, pas nunggu itu ngobrol-ngobrol, ada Mbak istri berjalan dari selatan. Abah itu langsung bilang sama dia, Gus, ono Mbak istri Gus. Sampai gak isi lah. Lalu apa sing dulu di mantu aku. Apa itu berlari di luar. Berdoa di perasaan. Enggak usah malu. Masa ikhlas dari ustaz terus gak betul menunggu sakit. Terus banyak tok pokoknya dari ustaz. Ini kayak sih. Jadi beliau itu kasihan kalau berbarang halal. Yang kedua dermawannya dan konsistennya itu yang luar biasa. Itu yang perlu kita dulu. Memang kebetulan dua orang ini punya mata yang berbeda dalam hal itu. Kifatah itu orang yang mengajar itu simpen ikhlas sampai tuntas. Sementara abah saya ada, abah saya itu orang yang terbatas oleh waktu. Jadi masih nerangno nih waktu ini tak boleh. Ganti kelas berikutnya itu apa? Kifatah masih nek belum mandi itu terus no. Soalnya belum mandi. Maka pernah ada satu cerita di kelas itu mari Fatah terus apa? Begitu bel, apakah sudah keluar dari kelas satunya masuk kelas yang itu masih ada Fatah? Fatah ya nggak ngomong soalnya waktu nerang ini belum mandi itu terus masih sudah. Apa mungkin di 14 menit kamu sampai 10 menit kamu 10 menit lebih lah kenapa belum masuk? Apa komentar Anda? Gus, sampai ini gosok jam Gus menunggu Fatah ini masih apa itu? Ya teman sakat juga mulai. Tapi itulah orang yang sama-sama ikhlas. Kalau begitu itu nggak masalah. Kalau saya ini di murid-murid, kalau nggak tahu silakan ikut aku mana saya. Tapi karena dua orang itu sama. Dan dua orang ini salah satu kebiasaannya adalah makan bareng, ngopi bareng. Ketika Bapak sama Abah itu sering kalau malam itu beli sate dicoba. Saya masih ingat ketika saya masih kecil masih ada toko sate itu di Arsi sebelah timurnya Anis. Jadi kalau di bawah di baratnya sungai itu ada toko Anis, nah di timur sungai itu dulu toko sate, warung sate. Sekarang jualan kembang sebelah utaranya jalan, sebelah utaranya jalan. Dulu ada saya dulu pernah ketika masih di itu pernah ngopi di situ. Itu dulu tuh warung yang dulu Fatah dan Abbas di situ. Suatu saat Fatah itu pesan sama Bunda Syarofah untuk dimasakkan kesukaannya. Ternyata Fatah itu lali. Wes pesan Bunda Syarofah untuk memasakkan makanan kesukaannya itu lali. Sehingga apa ketika pulang dari mu'alimat buat jadi ibu dipesan kalau Fatah, mas sudah lali hari ini ya terus apa nanti ibu. Setelah nanti ibu kemudian balik ke pres untuk jemput Fatah. Ternyata pada saat itu bunyi Syarofah sudah selesai nata dan Fatah dia berubah baru dengan bunyi. Menurut cerita Kiai Nasir baru 20-an apa datang dan apa datang itu langsung di Kiai tahu mongso disusul apa makan itu baru 2 suapan langsung ditinggal. Bisa sampai bayangkan membaca-baca ya di kumpulan bojone masak sing enak bareng terus masak enak lagi orang duluan ditinggal ya kok. Kiai Nasir itu cerita ke saya, jadi Kiai Nasir cerita ke saya.
bunyi suara kemarin sampai meja itu ditumpul ini. Tapi itu menunjukkan betapa Pedagang Fakta itu karirnya itu luar biasa. Nah, tiba-tiba seperti tidak mau ya. Makanya kemudian anak-anaknya diberi nama yang sama. Putrinya Fakta yang pertama itu Nafisa. Bagi saya yang sekarang namanya Nawal, dulu namanya Nafisa, tapi mudah cerita. Punya Jamal juga ada namanya kuliah. Bagi saya kemudian namanya sudah kuliah. Di sana ada Kiai Taufik Fakta. Saya nama saya juga Taufik. Hanya bedanya kalau Kiai Fakta, Kiai Taufik Fakta itu Kiai, kalau Taufik Jalil itu guru matematika. Bedanya cuma itu aja. Ya nasib tahu ada guru matematika. Tapi kemudian alhamdulillah sekarang tersesat di jalan yang benar sehingga menjadi kepala kantor negara. Kira-kira begitu. Bapak Ibu sekalian kembali karena masih ada persiapan dengan yang cerita, mohon cerita tentang dahulu, terus kita lebih enjoy, lebih senang mendengar cerita-cerita tentang dahulu, bagaimana dahulu di awal periode zaman Pak Soekarno, zaman Pak Said, Pak Usman, Pak Hasbullah dan seterusnya. Tapi kalau dahulu itu apa? Saya kapan hari diundang oleh alumni-alumni yang paling senior. Jadi sekarang ada pertemuan yang paling muda itu pertemuan itu alumni tahun 80. Jadi banyak di peserta pertemuan itu yang dulu mondoknya bahkan ketika saya belum lahir. Saya kemarin di Sidoarjo diceritani oleh saudara sepupu saya, Nyai Faridah yang juga bisa nyaki jalan, mertuanya Gus Idris, itu kan bayi sepupu saya. Itu cerita, Fik, aku biar mondok belum lahir loh, kalau lahir dengan mondok. Jika ketika ibu saya melahirkan saya dan mereka itu dari pondok, karena waktu itu kan setiap Jumat pulang ke rumah karena mau nanya ibu saya. Otomatis saya cerita, oh berarti saya main dia gendong aku nih ya, gelap polis sama dia. Itu cerita tentang zaman di pondok sebelum saya. Iya, belum. Saya pernah dikasih sambutan, aku sambutan itu kayak latihan pidato. Gak sih itu orang yang sepuluh. Nah, salah satu itu cerita ke saya waktu ada di kampung Sidoarjo. Terus dia itu tahun 65. Tiba-tiba kentongan pondok itu berbunyi, itu pertanda kumpul. Wabe kumpul. Kemudian bawa pidato. Salah satu pidatonya, mulai sekarang pondok ini namanya Bahrul. Itu bawa. Kira-kira ya dari lapan itu laukan Bahrul indah dari kalimat Robbi kira-kira bisa. Jadi dia memberikan bahwa ini pondok ini bisa Basihah, kemudian dilanjutkan oleh Mbak Said dan Usman, dilanjutkan Mbak Hasbullah, bahwa sampai sekarang. Mudah-mudahan kita semua dapat berada dan kita semua mengatur kita semua besok bersama para beliau itu di surga Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf aku terus ya, kalau saya mengatur ada hal yang kurang berkenan, tapi ini semata-mata saya ceritakan sebagai tanda mahabbah saya kepada Bahrul, tanda kebanggaan saya kepada Bahrul dan kebanggaan kita semua. Terima kasih, mohon maaf dalam